Mom 101, cerita mereka, inspirasi kita. Halo Moms, welcome back to Mom 101, cerita mereka, inspirasi kita, podcast persembahan dari Moi Mom. Bersama aku, Sarah Cynthia. Nah Moms, jangan lupa untuk dengerin episode Mom 101 yang sebelumnya di Spotify Moi Mom. Nah, biar nggak ketinggalan, jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi atau loncengnya ya. Nah Moms, hari ini nggak sabar banget nih karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang Moms yang spesial. Nah, langsung aja nih kita perkenalkan. Halo Mam Inka, apa kabar? Hai Mbak Sarah, Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mbak Sarah? Alhamdulillah baik juga Mams. Nah Mam Inka, jadi mungkin aku cerita sedikit kali ya buat Mams yang lainnya di sini. Nah jadi Mam Inka ini sebelumnya itu pernah ada, mungkin kalau Mams pernah lihat videonya itu di akhir tahun lalu, pernah ada berkesempatan untuk sharing di Moi Mom tentang kisah hidupnya Mam Inka yang memiliki anak yang spesial nih, kebutuhan khusus atau yang luar biasa gitu. Nah, ya, di momen spesial Hari Ibu kalau aku nggak salah ya, bener nggak sih Mams? Iya, Hari Ibu tahun lalu ya. Iya, bener. Nah, sekarang aku senang banget sih bisa ngobrol lagi nih sama Mama Ika di Mom 101 kali ini. Mungkin Moms juga bisa sharing tentang perkembangan dari anak Moms, terus juga bisa sharing tips juga nih ke kita gimana sih untuk tentang anak spesialnya ini kayak gitu. Nah Moms, aku mau tanya-tanya dong, kalau dari Mama Ika sendiri sekarang kayak gimana nih kesibukannya di masa pandemi ini? Oh iya. Ya sekarang sih ya karena udah resign juga dari kantor ya jadi di rumah aja gitu, ngambil ngurus anak sambil ngelakuin hobi juga di rumah, nulis blog. Kebetulan aku juga punya channel YouTube yang khusus review film, terus apalagi ya, sambil ngurus bisnis keluarga produktif banget nih. bisnis keluarga tentang sanggar busana pengantin sambil ngontrol aja sih gitu. Ya sambil nggak ngurus anak juga gitu semuanya. Oke, mau sekali gitu. Aku mau dong, boleh diceritain sedikit nih. Ini untuk yang anaknya ini yang laki-laki atau yang perempuan nih, Mams? Anakku yang laki-laki namanya Fahri. Oke, Fahri ya. Oke, nah Mams, aku mau tahu juga dong sebelum-sebelumnya gimana sih sampai akhirnya kok Mams nih sadar nih, oh kayaknya ada yang dari Fahrinya sendiri nih ada yang beda nih. Apakah mungkin perkembangannya atau seperti apa sih Mam? Mungkin bisa diceritain juga latar belakangnya sampai akhirnya Mams nih ngerasa kayaknya Mams harus ke dokter deh gitu untuk cek Fahri gitu. Ya jadi sih awalnya aku dari mulai hamilan sampai lahir bayi sih nggak ada ngerasa yang gimana ya, maksudnya masih lancar. Ya sampai usia setahun pun juga aku ngerasa dia emang belum ada kata kayak mama papa kan biasanya suka ada kecil ya bayi gitu. Aku pikir belum kali gitu kan. Sampai suatu hari setahun setengah lah ya gitu kan. Itu pertama kali justru dari dokter anak. Dari kan biasanya kalau bayi kan suka kontrol untuk vaksin gitu, imunisasi. Dia bilang gitu, oh ini udah hampir setahun setengah belum ada kata berarti ya kayak mama papa atau apa gitu, belum gitu. Coba deh nanti kalau sampai setahun lebih, 1 tahun 8 bulan lah gitu ya, 1,5 tahun itu masih belum ada kata berarti, itu harus coba di terapi ya gitu. Soalnya dia cuma hanya bisa ngomong tuh kata-kata huruf vokal aja, misalnya kayak I, E, jadi dia belum bisa ba, C, D gitu, dia belum bisa. Masih belum bisa ngerangkai dalam jadi satu kata gitu ya Mams berarti ya. Dan ini fokus matanya kurang. Waktu itu kan biasanya kalau anak bayi kan dilihat mata, dia suka ada interaksi matanya. Nah itu fokusnya kurang. Dokter satu bilang, ini takutnya autis ringan kayak gitu. Jadi waktu itu memang dokternya masih khawatir aja gitu, takutnya. Masih suspek aja gitu ya Mam ya berarti. Ya cuman memang harus kalau setahun lebih, satu tahun setengah lebih gitu belum ada kata berarti, itu harus langsung ke observasi ke klinik tumbuh kembang untuk terapi gitu. Oke. Berarti itu bisa jadi salah satu tandanya juga ya Mams? Iya, setengah tahun belum ada kata yang ada artinya, ada maknanya gitu. Jadi harus udah mulai aware. Iya, berarti itu jadi early call-nya kali ya Mams ya, buat para ibu-ibu yang lainnya juga gitu. Iya. Nah Mams, ada tantangan tersendiri nggak sih Mams sampai maksudnya untuk menghadapi, aku yakin di awal mungkin ini struggling juga nggak sih buat Moms Inka sendiri? Ya pasti.
Nah, kalau dari Mama Inka sendiri ada tantangan nggak sih atau ada mungkin kayak pernah ngalamin apa nggak sih sebelumnya saat menghadapi gitu. ini? Maksudnya lebih kayak awal-awal pasti kan ada perasaan kenapa aku, kenapa anak aku kayak gitu. Belum lagi ya maksudnya kan dia memang sekilas dari luar kan kelihatannya kayak anak baik-baik aja gitu kan, cuman ketika ditanya sama orang lain dia belum bisa jawab gitu, kayak nggak fokus segala macam-macam. Pasti ya awal-awal mungkin dia dengar dari omongan-omongan orang yang kayak kurang enakin gitu kan, kayak dibanding sama anaknya, anak lo matanya nggak fokus ya, anak gue juga telat ngomong kok tapi dia udah bisa ini itu, nah kayak gitu-gitu kan kayak lumayan mengganggu gitu ya gitu. Kayak misalnya judge yang kayak wah nih kok anak umur segini belum bisa ngomong, ini ibunya kali ini yang ngajak ngomong di rumah gitu, padahal kan dia nggak tahu aku udah ngapain aja di rumah gitu kan, usaha aku udah ke dokter, udah terapi segala macem. Nah kayak gitu-gitu sih awal-awal yang lumayan bikin aku istilahnya harus sabar-sabar gitu. Iya benar banget sih Mams. Iya sih, omongan orang tuh kadang-kadang kayak mereka nggak tahu aja gitu loh di belakang layar kita tuh udah ngapain aja sih, kita udah berusaha seperti apa gitu kan ya Mams ya. Kadang-kadang mereka cuma bisa ngomongnya aja apa yang mereka lihat gitu ya. Iya. Berarti kalau dari Mam Inka sendiri nih sampai di titik yang Mams bisa melewati semuanya, melewati ya pasti strugglingnya ini sampai akhirnya Mams bisa menerima tuh kayak gimana tuh Mams? Apa sih yang Mams tanamin ke diri Mams sendiri untuk bisa akhirnya oke deh gue menerima anaknya seperti ini? Ya jadi bisa dibilang ya akhirnya aku menerima tuh karena ya alhamdulillah dari support keluarga juga gitu ya yang mendukung gitu, ayo misalnya kalau anak kayak gini jangan salin gitu kan, ibaratnya di maksimalin coba konsultasi dengan ahlinya gitu, terus juga lihat kondisi di luar sana ternyata aku nggak sendiri kok gitu, banyak juga yang mungkin lebih kondisi anaknya justru yang harus lebih struggle lagi kayak gitu. Terus juga ya hikmah di balik yang kenapa aku yang dianugerahi anak spesial, pasti Allah percaya sama akunya gitu, pasti aku punya kapabilitas lebih untuk menangani anak seperti ini kayak gitu. Jadi udahlah akhirnya udah diikhlasin aja gitu, jadi kayak udah nerima, udah nggak yang terganggu ngomongan orang segala macam, sudahlah kayak gitu. Jadi gitu, jadi ada hikmahnya juga. Oke. Iya sih Mams, benar banget, berarti ya terserah dia orang mau ngomong apa, tutup kuping aja kita mah ya Mams ya. Iya. Dan yang pastinya harus banyak-banyak sabar ya Mams. Iya benar itu nomor satu banget sih, harus sabar. Harus sabar dan ya udah menerima lo, gue memang seperti ini, memang harus kayak gini, berarti kita harus nerima dan harus lebih positif aja ke depannya ya kan Mams? Iya betul. Iya. Menyambung yang tadi nih, aku mau tahu dong kalau peranan dari part dari dads-nya sendiri nih kayak gimana sih? Karena kan pastinya ini maksudnya yang namanya kita ngurus anak pastinya harus dua-duanya ngambil andil kan di sini. Nah, kalau dari part dads-nya sendiri kayak gimana tuh? Ya jadi gini, sebenarnya jujur nih awal-awal proses penerimaan gitu ya, kita memiliki anak kebutuhan khusus, suamiku tuh awal-awal masih sempat denial gitu. Jadi kayak ngerasa masa sih Bun Fahri autis, enggak dia paling telat ngomong aja kayak ayah dulu masih kecil juga sampai umur 5 tahun setelah ngomong gitu. Kayak masih kita tuh lama bisa kok. Jadi dibandingin aku sama suamiku tuh dia, kalau aku lebih emang ya udah gitu, karena aku ngerti gitu kan teman-teman lebih nerimo, dia emang kondisinya beda gitu. Kalau suamiku awal-awal masih denial gitu, cuman makin lama oh kok dia beda ya, kok dia emang khusus ya, akhirnya dia mulai menerima gitu suamiku gitu. Nah jadi kita sekarang untuk kayak saling melengkapi satu sama lain yang ngurus anak, kayak misalnya untuk urusan terapi gitu, kebetulan kan suamiku juga pengusaha kerjanya bisa gitu, bisa sambil mobile segala macem, misalnya yang untuk antar terapi kadang-kadang suamiku yang antar Fahri gitu, aku jaga si kecil adiknya di rumah gitu. Iya. Terus kayak misalnya ya ketika misalnya Fahri ada keadaan di situasi memang lagi tantrum gitu ya, lagi keinginan nggak diturutin, itu memang suamiku memang lebih ketegas gitu, memang kesannya kayak agak sedikit galak gitu, lebih supaya dianya takut, nggak berani untuk ngamuk gitu misalnya. Nah kalau aku tipikal yang nenangin gitu, yang misalnya dia nangis dimarahin ayahnya, dia lari ke aku minta peluk kayak gitu. Jadi kita harus saling melengkapi, suami yang lebih tegas, aku yang lebih sabar. Lebih ketika dia ngamuk dia oke Fahri kenapa, ayo sini peluk bunda. Jadi gitu, karena dokter juga bilang ya namanya anak itu terutama yang kebutuhan khusus ya, dia harus lebih sering dipeluk, sering dipegang, meskipun dia nggak selamanya langsung mau dipeluk, ada kalanya dia misalnya nolak, dianya banting barang atau apa, aku tetap
Dia sabar gitu, terus dia cuekin, diemin dulu sampai dia bosan sendiri, terus dia lupa gitu. Jadi kalau aku lebih yang kayak gini nih, lebih yang kayak sabar, terus juga bakalan capek sendiri. Tapi kalau suamiku lebih yang harus ada orang sosok yang dia takutin gitu, yang harus dia tuh nggak bisa sembarangan. Jadi dia ya kayak gitu, kita saling melengkapinya kayak gitu. Punya part masing-masing berarti ya Moms? Dia punya part masing-masing. Sama ya kadang-kadang misalnya ada apa, misalnya suamiku juga, saya aku lagi sibuk atau apa gitu kan, saya bisa misalnya gantian mandiin anak, atau misalnya pakai baju, udah bunda nggak siap-siap dulu, misalnya ayah pakai baju si Fahri gitu apa adiknya gitu. Jadi ya gitu ya, alhamdulillah sih ya gitu, maksudnya nggak alhamdulillah bekerja sama banget nih ya berarti. Anak masih mau gitu. Iya berarti ada kerjasamanya banget nih antara mom sama dads-nya. Amin. Alhamdulillah. Pertumbuh kembang dari Fahrinya sendiri kayak gimana sih Mas? Maksudnya sekarang perkembangannya kan Fahri udah umurnya udah 7 tahun. Perkembangannya kayak gimana sih? Terus apakah ada pendidikannya yang seperti apa sih yang sekarang dipilih, atau apa sih kesibukan yang lagi dijalanin dari Fahrinya sendiri itu kayak gimana? Ya jadi dia itu perkembangannya dia itu sampai menjelang 5 tahun itu belum ada sebelum ada satu kata pun yang berarti. Cuman alhamdulillah setelah dia 5 tahun jreng ya, kayak berapa hari kemudian ulang tahun, dia bisa ngomong ayah gitu. Dia ngomong bisa 1, 2, 3 sampai 10 tuh udah mulai bisa gitu. Terus tuh 5 tahun tuh baru bisa ngomong. Itu kayak mungkin orang lain kan udah ya 5 tahun pasti udah bisa macem-macem gitu. Kalau bagi aku kan kayak ya alhamdulillah gitu, kayak akhirnya meskipun dia masih dikit-dikit gitu ya, belum bisa kalimat panjang, cuma dia udah mulai bisa ada kata berarti tuh kayak udah seneng banget gitu kan. Iya, satu perkembangan yang besar kan gitu. Nah sekarang sih kayak 7 tahun sekarang udah ini ya paling saya kayak 2 kalimat atau 2 kata gitu, kayak misalnya ayah pulang, terus kayak misalnya dia manggil adeknya gitu, manggil nama adeknya. Sekarang awalnya tuh dia manggil aku tetap ayah juga, punya manggil ayah gitu. Udah menjelang 7 tahun masih manggil ibu, mamanya juga manggil ayah gitu. Tapi lama-lama udah bisa tuh mulai manggil enda, kan manggilnya bunda gitu kan. Mulai manggil enda gitu, alhamdulillah udah bisa gitu. Terus kayak apa ya, mungkin ya dia tuh seneng banget sekolah gitu kan. Jadi dia tuh pernah awal-awal pandemi kan sempat dia libur gitu, maksudnya di rumahin gitu kan ya. Iya. Itu hampir pernah ngambek tiap hari pengen sekolah. Mau datang gitu maksudnya. Gitu. Mau berangkat sekolah ya tiap hari pengen pakai tas, pengen pakai sekolah gitu. Dan aku sempat pusing gitu, aduh gimana, dia tuh nggak ngerti kalau Sabtu Minggu tuh libur, lagi ada corona segala macam, masih bisa belum kasih pengertian gitu. Cuman pasti. Sekarang sih alhamdulillah udah ngerti gitu, hari ini libur gitu kan ya, nantinya besok gitu. Dia udah mulai bisa ngerti gitu, udah mulai kasih pengertian gitu. Terus kayak ini ya apa, dia kebetulan ya gitulah, punya adik tuh lumayan ngebantu dia buat lebih empati kayak gitu. Dia ada kalanya dia tuh sayang banget sama adenya gitu, kayak ya ampun manis banget. Saya dikasih kue apa gitu, ini buat Cica, buat adenya gitu kan, ini buat Nica, oh baik banget ya Mas Fahri ya kayak gitu. Terus pokoknya ya apa ya, dibalik dia mungkin suka tantrum atau apa tuh, dia sebenarnya jiwanya sangat halus dia kayak gitu sih gitu, kayak ada ngomong adenya. Terus kayak ya apa ya lumayan lah gitu perkembangannya sih, alhamdulillah sih gitu. Meskipun ya itu tadi kalau untuk sekarang untuk sekolahnya seharusnya kan 7 tahun udah masuk SD ya gitu. Cuma karena memang dari kepala sekolahnya dia kadang-kadang kalau lagi terapi atau sekolah tuh masih belum bisa fokus gitu, takutnya dipaksain SD tapi nggak nerima, akhirnya sekarang nambah lagi PAUD-nya gitu, TKB lagi gitu. Berarti kalau dari Fahrinya sendiri nih, berarti dia maksudnya sekolahnya apakah ada sekolah khususnya lagi atau kayak gimana sih Mams? Jadi dia itu umur 5 tahun tuh masuk sekolahnya namanya sekolah inklusi gitu ya, ada di daerah Pasar Minggu gitu ya, daerah Jakarta Selatan. Sekolahnya itu dia inklusi itu, jadi dia gini sistemnya tuh ngegabungin anak reguler dengan anak yang kebutuhan khusus, terutama yang kayak misalnya speech delay, ada mengalami gangguan pendengaran gitu. Jadi dia metodenya Montessori gitu. Metode Montessori itu memang metode yang paling tepat digunakan buat anak kebutuhan khusus gitu. Jadi tujuannya itu inklusi itu jadi supaya anak yang kebutuhan khusus dia bisa terpacu melihat anak-anak yang reguler gitu. Tapi dan anak-anak reguler bisa berempati, oh teman-teman kita ada loh yang misalnya gangguan pendengaran gitu, harus pakai alat bantu, teman-teman kita ada loh yang kita misalnya mungkin ya tadi speech delay atau apa, jadi mereka bisa saling empati satu sama lain gitu. Nah itu memang gitu. Jadi memang nggak bisa di sekolah buat bersosialisasi juga gitu kan ya. Iya gitu, bisa saling ini gitu. Jadi ya kalau di sekolah umum kan ya nggak semua nerima gitu kan kebutuhan. Ada yang memang nerima gitu, cuman kayak satu kelas tuh cuma 1 orang
harus didampingi sama guru tambahan kayak shadow. Nah Iya. itu kayak aku kayak kurang ini sih, maksudnya nanti penilaiannya gimana gitu, karena kan kalau disamain sama teman-teman reguler kan agak susah gitu. Karena Iya, aku bener. nemuin sekolah yang emang cocok lah gitu. Nah Fahri juga dari awal sekolah ya emang suka gitu dianya gitu. Iya. Wah, aku malah baru dengar baru nih Moms bentuk sekolah yang seperti ini, dan kayaknya memang ngebantu banget ya ternyata. Maksudnya walau sekalipun berkebutuhan khusus gitu kan, tapi kan kita nanti saat bersosialisasi harus bisa sama aja kan. Iya, jadi digabung reguler sama yang khusus digabung gitu. Bagus banget berarti tuh Moms. Ya, Iya. Kalau gitu, tapi selain daripada sekolah yang tadi, ada nggak sih Fahri mungkin mengikuti terapi kah atau ada kayak gimana sih Moms? Iya itu udah ikut terapi ya gitu, sensory integrasi tadi ya sama terapi bicara itu dia udah dari umur 1,5 tahunan lebih sih sebenarnya gitu. Cuman ya itu tadi kan sempat pas awal-awal corona kan sempat gak boleh keluar rumah sama sekali. Nah itu lumayan hambat sih gitu. Dia sempat berapa bulan tuh stop terapi sama sekali. Nah itu lumayan jadinya ya gitu, mungkin perkembangannya jadi terhambat juga karena nggak terapi gitu. Tapi sekarang sih masih gitu, dan itu lumayan apa ya, memang obatnya itu sih, karena aku udah muter-muter dari berbagai macam dokter gitu ya dari dulu. Gitu mereka obatnya kayak gitu, udah sabar ibu terapi ayo. Cuman memang terakhir ini apa ya, karena dia tuh sempat ada kayak situasi dia nggak tahu kenapa kayak dalam semenit itu berapa kali teriak-teriak gitu, kayak melengking gitu suaranya gitu, sampai akhirnya dari salah satu dokter anaknya nyaranin ke seorang profesor lah, dia psikiatri anak. Nah di situ emang akhirnya gitu dia menawarkan obat waktu itu, karena kesian banget gitu. Jadi dia emang takutnya capek kan, apa kita teriak-teriak sebentarnya capek, jadi sebenarnya bisa berapa kali. Apalagi kan takutnya kita harus apa-apa, akhirnya gimana ibu kalau dikasih obat gimana gitu. Ya udah nggak apa-apa dok, ya demi anak gitu ya. Saya pikir kesian gitu kan, kita juga pasti kan capek. Akhirnya dikasih obat, gitu, alhamdulillah gitu. Berapa minggu udah nggak teriak-teriak lagi kayak gitu. Syukur deh kalau gitu. Jadi ya perlu maksudnya kita jangan menutup diri. Oh ya harus konsultasi sama ahlinya gitu, jangan cuma dengerin kata orang. Nanti juga sembuh sendiri, nanti juga pergi sendiri gitu. Jadi harus konsultasi sama ahlinya. Iya benar Moms, aku setuju banget sih kalau bagian itu. Maksudnya ya gimana lagi kan, memang harus dijalanin juga seperti itu. Terus kita kan ya kita mungkin nggak lebih tahu daripada dokter-dokternya kan, kayak gitu. Dan kita pasti kan mau yang terbaik juga buat asi kecil kan, mau gimana pun itu caranya, misalnya kayak gitu. Berarti di masa pandemi ini ada mengalami kesulitan gak sih Moms untuk dari Fahrinya sendiri kan? Fahrinya sendiri kan nggak, maksudnya dia senang banget nih ke sekolah gitu. Terus juga selama pandemi ini kan pastinya ada on and off, nggak bisa ke sekolah lah, ada PPKM dan segala macamnya. Itu gimana sih Moms, mengalami kesulitan nggak? Ya lumayan ya gitu, harus ekstra apa ya, maksudnya yang ya tadi gitu, yang anak-anak aja yang biasa aja masih susah dalam harus online, apalagi yang memang pasti bosan, moody. Kayak apa ya, sekolah via online itu nggak bisa fokus gitu. Iya, terus kayak sempet juga libur terapi, jadinya dia juga kegiatan di rumahnya untuk aktivitas geraknya dia, sensori juga dia kurang gitu. Jadi ini banget lah gitu, lebih apa ya, lebih ekstra perjuangan lah gitu ibunya. Karena jadi ya gitu tumbuh kembangnya, misalnya jadi yang tadi harusnya dia umur 7 tahun tadi kan ya harusnya udah mulai SD, cuman dia akhirnya lama nambah lagi PAUD gitu. Ya berarti untuk menyesuaikan ini ya ada tantangan-tantangan dikit lah gitu ya, struggling dikit lagi gitu. Nah Mams, tadi ngomongin ada kesulitan juga. Nah aku mau tahu dong Mams, kalau misalnya kalau di rumah sendiri atau mungkin hari-harinya sendiri itu ada nggak sih part-part di mana Fahri agak kesulitan ya, kenapa ya, gimana ya menghadapinya Fahri kayak gitu? Ya, nah itu mungkin dia, emosinya kah atau yang kayak gimana sih Mams? Ya jadi aku tuh sebenarnya apa ya, ada situasi kayak aku pribadi tuh kayak kangen pengen ngantor lagi gitu, cuman aku mikir gini, aku aja sebagai ibunya aja kadang-kadang dia tuh kalau lagi apa ya, karena nggak jelas maunya apa tuh suka nebak-nebak nih anak maunya apa gitu, karena masih bingung. Aku ibunya sendiri aja kayak gitu, apa kabar aku nyerahin dia, misalnya aku kerja aku nyerahin dia titip sama orang lain, lebih ini lagi kan, lebih kesian anak punya gitu, kesian tapi pasti kepikiran juga, belum tentu bisa ngerti gitu. Jadi
mau nggak mau ya aku juga harus ngalah, yaudahlah gitu kan. Kita yang terbaik memang anak adalah diasuh sama ibunya gitu, terutama kondisi kebutuhan khusus kayak gini gitu. Jadi emang tadi sih gitu, ketika dia udah misalnya lagi ngambek, lagi marah atau apa, aku tipikal orang yang udah sabar gitu, harus sabar. Ntar dia juga limit aja, ntar lama-lama dia capek sendiri gitu. Nah itu udah sampai momen itu dia udah capek, udah biasanya sejak itu dia udah lupa gitu, minta dialahin yang lain kayak gitu. Oke. Nah Mams, aku juga mau nanya nih, aku sedikit ada sempat nge-research juga. Aku mau nanya dong Mams, kan dari segala mungkin ya ada tantangan, terus juga ada kesulitan yang dihadapi dari Fahrinya sendiri. Itu mungkin ada potensi yang beda nggak sih Mams? Maksudnya kayak gini, aku sempat baca juga dimana kalau misalkan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu punya potensialnya mereka masing-masing. Mereka tuh wah ternyata pinter ini loh, pinter itu loh, bersinar di bidang yang mana sih? Kalau dari Fahri sendiri tuh boleh diceritain nggak kayak gimana? Ya, jadi kebetulan nih kalau dari laporan ibu gurunya dulu di sekolah, oke lah dia mungkin memang telat gitu ya ngomongin bicara sama fokusnya kurang, tapi di bidang hitung-hitungan Bu Guru sendiri sampai kaget itu, dia tuh termasuk cepat gitu, maksudnya untuk kayak hitung sampai belasan itu bisa fokus kayak gitu. Terus kayak tambah-tambahan dia juga sebenarnya diam-diam bisa gitu, meskipun dia harus dengan metode Montessori gitu ya, harus dia kayak peraga kayak gitu. Ya bahkan teman-temannya aja yang seumuran dia itu kayak masih belum bisa gitu, kata gurunya bisa gitu untuk bilangan-bilangan gitu ya. Sama kayak misalnya di rumah itu dia tuh lagi suka banget sama yang namanya alat-alat barang-barang elektronik gitu, terutama kayak laptop gitu, kayak HP segala macem gitu. Tapi dia sering banget buka-buka YouTube tuh mengenai misalnya review laptop terbaru apa kayak gitu. Nonton kayak gitu. Ternyata dia suka ngebetulin apa gitu. Awalnya itu di sini anak ngapain gitu, karena dia pernah beberapa kali memang ngerusakin laptop pernah gitu, karena dia aktif sama dia gitu. Tapi di sisi lain dia tuh pernah ngebenerin apa ya, aku lupa, kalau di rumah tuh ada yang copot kipas angin atau apa gitu, bapaknya bingung, dia yang bisa benerin gitu. Ya ampun. Loh, kok paling bisa benerin nih, ayah aja nggak ngerti jaga juga gitu. Ya karena dia suka banget atik alat elektronik gitu, terus kayak terus kayak aku nggak pernah ngajarin dia TikTok ya, maksudnya aku memang punya ya gitu, cuma nggak pernah dia ngajarin caranya begini. Tiba-tiba dia ngerekam sendiri, backgroundnya tuh bisa ganti background, bisa ganti musik, bisa pakai filter. Lah, nih kok bisa ya? Padahal nggak diajarin gitu, bapaknya sendiri juga bingung gitu, ayah sendiri nggak bisa main TikTok tapi dia bisa. Maksudnya kayak dia ngerti caranya gimana, mungkin ya bisa kreatif gitu anaknya gitu tanpa harus diajarin. Ngulik ya ternyata. Iya gitu, jadi aku yakin ya setiap anak gitu ada kekurangan, pasti ada potensi, ada kelebihannya, tinggal kita untuk mendukung hobinya, mendukung kelebihannya kayak gitu. Ternyata Fahri ngulik juga ya Mams ya. Iya kayak gitu. Gitu, oke Mams kalau gitu. Nah Mams, aku mau nanya juga nih Mams, mungkin ini kan kita udah ngobrol banyak juga, terus dari tadi juga Mams sudah sempat bilang menghadapi anak yang spesial itu ternyata butuh banyak sabar, ya nggak sih? Nah, kalau dari Mamsnya sendiri ada gak sih nih kayak ternyata ada perubahan nih dari aku, mungkin misalnya dulu Mams itu orangnya kurang sabar atau misalnya mudah emosi atau emosional atau kayak gimana, ternyata setelah Mams dihadapkan dengan dihadapkan dengan punya anak nih dengan seperti Fahri yang punya kebutuhan khusus, apa sih Mams yang tiba-tiba ternyata Mams sadari, oh ternyata gue juga bisa loh seperti ini, oh ternyata gue punya skill-skill yang seperti ini loh, gue ternyata sabarnya gue tuh banyak banget misalnya. Ya gitu ya, kalau ngomongin skill ya pasti gitu, kalau ya pasti nambah sabar ya gitu. Terus nambah ilmu juga sih gitu, kadang ya ilmu parenting juga ya, terutama buat anak kebutuhan khusus kayak gitu, yang mengenai tahu pentingnya terapi itu gimana untuk anak. Terusnya nambah pertemanan baru juga gitu, karena aku ngerasa ya aku nggak sendiri gitu loh, banyak di luar sana juga lagi struggle berjuang sama kayak aku juga kayak gitu. Terus ya banyak kesempatan yang ternyata dengan adanya Fahri aku bisa
punya kesempatan misalnya kayak sekarang kita ngobrol sama Moimum sekarang gitu. Terus apa ya, ini juga nih kebetulan juga nih alhamdulillah nih aku lagi nulis buku gitu sekarang. Jadi kebetulan ada apa ya, jadi penerbit gitu, dia bikin buku mau bikin buku antologi ya tentang para moms yang punya anak khusus. Jadi ya mohon doanya juga, aku juga lagi nulis gitu ya. Aku juga jujur dari dulu tuh pengen punya buku tuh, kayak impian dari aku gitu. Dari dulu kan kebetulan punya blog, kalau blog kan ya lebih kayak pribadi gitu kan ya, Iya, lebih personal, bisa dibaca semua orang gitu. Nah itu akhirnya sampean gitu, jadi tiba-tiba ada yang DM, Mam kita dari ini gitu, Mam mau nggak ikut dari salah satu penulis kita? Ya aku seneng banget gitu. Jadi itulah mungkin salah satu yang mungkin yang tadinya aku nggak kepikiran bisa punya, cuma mimpi doang punya buku, ternyata dikasih jalannya gitu. Iya banget Moms. Iya berarti ya maksudnya dari segala kesulitan atau struggling yang udah dihadapin, ternyata banyak loh yang bisa disyukuri, banyak loh yang Moms dapetin sebenarnya. Iya banyak hikmahnya, bener Moms. Iya. Nah Moms, mungkin nih buat para Moms yang lagi dengerin juga di sini sama Mom Inka juga, mungkin ada yang mengalami hal-hal yang ya serupa, atau mungkin punya anak yang mungkin sama, yang lagi khawatir atau mungkin sedih mendengar gimana sih komentar-komentar yang tadi kayak Mom Inka ceritain juga kan. Bahkan orang terdekat juga punya stigma yang ya kayak gitu deh, menyedihkan banget gitu. Karena pastinya kan persoalan anak ini sensitif, pastinya juga membekas juga buat moms gitu kan. Nah mungkin boleh nggak sih moms dikasih pesan-pesan nih buat para moms lainnya yang sedang menghadapi hal ini? Itu kayak gimana, tips-tipsnya juga boleh. Ya aku tuh sebenarnya jujur kalau untuk ngasih tips, aku juga sebenarnya bukan ibu yang sempurna gitu juga. Masih belajar terus gitu ya, masih banyak kekurangan juga gitu. Masih terus, aku bukan yang tiba-tiba bisa aku sekarang sudah berhasil, aku juga belum, jadi masih berproses juga gitu kan ya, karena kan juga masih umur segini, kita nggak tahu masih apa. Cuman yang pasti ya jangan berkecil hati gitu. Terus ya tetap positive thinking sama Allah, sama keadaan ya, dibalik segala macam ujian pasti ada hikmahnya, pasti akan membuat mental kita tuh lebih kuat lagi gitu. Ada sesuatu yang kita bisa apa ya, ilmu baru gitu ya gitu kan ya, yang kita bisa miliki dari mungkin ya dari anak kita gitu. Justru kita berterima kasih lah kepada mereka telah mengajar kita banyak hal kayak gitu sih dari aku. Iya banyak, ternyata jadi anak itu jadi guru sendiri ya Mam, sebenarnya banyak pelajaran banget yang kita. Gurunya tuh sebenarnya dari anak, justru kita yang kita belajar sama anak ya Mam. Iya betul. Iya ternyata emang punya anak tuh ya jadi sebuah pelajaran sendiri lah, sekolah yang nggak ada sebelumnya. Nah benar harus. Ya benar. Nah Mams, dari semua obrolan kita di sini aku jadi bisa apa ya? Mungkin lebih kayak menyimpulkan kayak semua anak tuh pastinya dilahirkan berbeda-beda dengan segala spesialisasinya sendiri lah gitu. Ya pasti semua anak itu spesial buat ibunya, apapun itu. Walaupun mungkin ada yang punya kekurangan atau mungkin ada yang butuh perhatian ekstra kayak Fahri misalnya. Tapi jangan pernah kita sampai jangan sampai kita berburuk sangka, atau jangan sampai kita tuh mengecilkan potensi anak-anak itu sendiri. Karena kan pasti gimana ya, anak itu dititipkan ke kita pasti punya potensinya masing-masing dan pasti mereka itu spesial gitu Moms. Iya betul, setiap anak pasti spesial. Pasti banget. Nah Moms, untuk menutup pembicaraan kita hari ini, aku mungkin mau tanya satu kali lagi ya. Jadi kalau dari Moms sendiri, apa sih 3 kata yang menggambarkan kehidupan dari Mom Inka sebagai seorang ibu? 3 kata. Iya. Sabar, pantang menyerah, sama positive thinking. Mantap semuanya inspiratif banget nih Moms. Amin ya Allah, amin. Sabar, pantang menyerah, dan positive thinking. Ya. Nah berarti buat semua momsnya yang ada yang lagi nonton nih video ini, semuanya harus tetap positive thinking, harus tetap sabar, harus nerimo gitu ya moms ya.
Iya betul. Oke Mams, makasih banyak nih Mams udah sharing bareng kita hari ini. Semoga semuanya juga pastinya bermanfaat buat Mams-Mams yang lain. Amin. Amin. Terima kasih juga Mbak Sarah dan Mbak Imom. Iya, terima kasih banyak Mams. Oke kalau gitu, jangan lupa untuk ketemu lagi bareng kita di next episode di podcastnya Moi Mam. Dan bye-bye. Bye-bye. Mam 101, cerita mereka, inspirasi kita.